Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, adik-adik mahasiswa Setarna Surabaya Prodi PAI, jumpa kembali bersama kami mata kuliah Psikologi Perkembangan. Kali ini kita akan membahas tentang independen, emosional, dan berontak tentang masalah remaja, termasuk egois, akan dibacakan oleh pewarta kami. Selamat menyimak, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Independen, emosional dan pemberontak. Pemberontakan remaja yang khas dapat bertahan hingga 6 tahun dan dapat mencakup perilaku menantang dan suasana hati yang berubah dengan cepat. Menurut Dr. Barton D. Smith, melaporkan dalam sebuah artikel, remaja berurusan dengan pemberontakan normal di situs web Children's Physician Network dilansir dari How to Adult. Meskipun tidak semua remaja menjadi pemberontak, banyak yang menjadi lebih menentang otoritas, seringkali memiliki dampak besar pada dinamika keluarga dan hubungan pribadi. Remaja membentuk konsep diri dan rasa identitas mereka dengan membangun kemandirian dari orang tua. Kadang-kadang terlibat dalam konflik verbal emosional dengan keluarga atau perilaku pemberontak lainnya. Moodiness ekstrim pada remaja. Remaja terkenal karena perubahan suasana hati yang sering dan serangan lekas marah. Moodiness pada remaja seringkali merupakan bagian normal dari perkembangan remaja. Remaja menghadapi perubahan yang konstan dan cepat, tekanan sosial, dan masalah-masalah yang berkaitan dengan identitas, sehingga tidak mengherankan jika mereka merasa murung lebih sering daripada tidak. Suasana hati tidak selalu memprihatinkan dan biasanya tidak memerlukan intervensi profesional, tetapi karena kemurungan yang ekstrim dapat menimbulkan masalah yang lebih besar. Penting bagi orang tua untuk belajar membedakannya. Identitas diri. Masa remaja adalah masa ketika remaja mulai mengeksplorasi dan menegaskan identitas pribadi mereka. Selama periode perkembangan ini, remaja terlibat dalam proses mencari di mana mereka cocok dengan teman, sebaya dan masyarakat pada umumnya. Adalah umum bagi remaja untuk memiliki perasaan diri yang tidak stabil dan mencoba label pribadi baru dan bergaul dengan berbagai kelompok teman sebaya. Selain itu, remaja mungkin berjuang untuk mendefinisikan identitas seksual dan gender mereka selama masa remaja. Sementara masalah identitas yang tidak stabil ini adalah bagian umum dari remaja awal. Mereka cenderung stabil antara usia 19 dan 21 tahun. Menurut Akademi Anak Amerika dan Fakta untuk Keluarga Remaja, seperti dikutip oleh Early Head Start National Resource Center. Hubungan sebaya. Selama masa remaja, hubungan dengan teman sebaya mulai lebih diutamakan daripada hubungan dengan keluarga. Meskipun interaksi keluarga masih penting dan penting untuk perkembangan remaja, remaja sering lebih menekankan pada persepsi dan nilai-nilai teman-teman mereka. Demikian juga selama masa remaja, remaja mungkin sangat dipengaruhi oleh kepercayaan dan perilaku teman sebaya mereka, dipasangkan dengan pengalaman hidup remaja yang terbatas dan keterampilan pengambilan keputusan yang kurang berkembang. Remaja sering rentan terhadap tekanan teman sebaya yang negatif, kemandirian dan batas pengujian. Remaja sering menguji aturan dan batasan orang tua dan guru. Meskipun perilaku memberontak ini mungkin tampak bertentangan dengan orang tua, dalam banyak kasus perilaku ini didorong oleh kebutuhan remaja untuk mengembangkan otonomi, mengalami kegiatan baru dan mendapatkan lebih banyak kemandirian. Jelas American Psychological Association. Meskipun remaja dapat mengambil manfaat dari menguji batasan selama masa remaja, mereka masih memerlukan aturan dan batasan jika mereka ingin menghindari pengaruh negatif dan mencapai potensi mereka. Sikap egois. Seringkali sulit bagi remaja untuk melihat keadaan dari sudut pandang orang lain. Ini sebagian disebabkan oleh struktur otak mereka yang masih
berkembang. Dengan demikian, remaja mungkin menjadi egois dan fokus pada kebutuhan mereka sendiri tanpa mempertimbangkan bagaimana kebutuhan itu mempengaruhi orang lain. Kurangnya empati yang tampak ini adalah normal dan biasanya hilang dengan sendirinya begitu seorang remaja mencapai akhir masa remaja. Namun, kurangnya empati pada remaja dapat berarti ada masalah kesehatan mental mendasar yang lebih signifikan. Jika itu masalahnya, berkonsultasilah dengan petugas kesehatan mental. Demikianlah materi yang telah kami sampaikan. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.